Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mufi dengan NIM 120260014 dari Prodi Farmasi Institut Teknologi Sumatera dari kelas Farmasi RC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melasari, NIM 119260109 kelompok 11 dari kelas Farmasi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Humaira Alza, NIM 120260028 dari kelompok 11 kelas Farmakologi Dasar RC. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutita dengan NIM 120260020 kelas Farmasi C, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Rifda Herwidiani, NIM 120260103 dari kelompok 11 kelas Farmasi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas M. Kusika Putra, NIM 120260036 dari kelompok 11 kelas Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan profil dari dexamethasone. Dexamethasone sendiri merupakan obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi. Selain itu, dexamethasone juga bisa dikombinasikan dengan obat lain untuk menangani multiple myeloma. Dexamethasone sendiri merupakan obat kortikosteroid yang bekerja dengan menghambat pengeluaran zat kimia tertentu di dalam tubuh yang dapat memicu peradangan. Selain itu, dexamethasone juga memiliki efek imunosupresan atau penekanan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah proses biofarmasetika dari dexamethasone. Kortikosteroid seperti dexamethasone bekerja dengan cara mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Molekul hormon memasuki sel jaringan melalui membran plasma secara difusi pasif di jaringan target. Kemudian bereaksi dengan reseptor protein yang spesifik dalam sitoplasma sel jaringan dan membentuk kompleks reseptor steroid. Kompleks ini mengalami perubahan konformasi, lalu berjalan menuju nukleus dan berikatan dengan kromatin. Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintesis protein spesifik. Induksi sintesis protein ini merupakan perantara efek fisiologis dari steroid. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses absorpsi dari obat dexamethasone. Absorpsi obat merupakan sebuah fenomena di mana zat aktif akan melewati jalur pemberian obat menuju sistem peredaran darah untuk diangkut menuju jaringan yang menjadi target obat. Penyerapan obat terjadi secara langsung dengan mekanisme perlintasan membran pada jaringan yang menjadi target obat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju dan jumlah absorpsi obat diantaranya adalah luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ke tempat absorpsi. Absorpsi obat dexamethasone berlangsung dengan cepat melalui sistem pencernaan, kemudian mengalami metabolisme di liver menjadi bentuk inaktif. Sebanyak 70% metabolit dexamethasone akan berikatan dengan protein plasma, yaitu transkortin dan albumin. Absorpsi obat dexamethasone secara oral mencapai 61-86%. Onset yang dicapai bergantung pada rute pemberian obat, di mana secara oral akan tercapai antara 1-2 jam, secara intravena akan tercapai antara 5-10 menit, dan secara intramuskular akan tercapai antara 30-120 menit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses distribusi. Kerja utama dari dexamethasone adalah untuk menekan proses peradangan akut. Bentuk obat yang diberikan secara oral dan intramuskular memiliki lama kerja yang panjang. Pada waktu memasuki jaringan, glukokortikoid berdifusi atau ditransfer menembus membran sel dan terikat pada kompleks reseptor sitoplasmik glukokortikoid head-shock protein complex. Dexamethasone dapat diberikan secara oral, intramuskular, intravena, topikal, intranasal, dan salep atau tetes mata. Obat didistribusikan berikatan pada protein sebanyak 70% dan sisanya terikat bebas untuk digunakan efeknya pada sel target. Dengan volume distribusinya adalah 2 liter per kilogram.
Dexamethasone dapat melewati saluran plasenta dan didistribusikan secara luas menembus membran plasenta dan ASI. Jumlah dosis yang didasarkan pada efek yang diinginkan, efek anti-inflamatori terlihat pada dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, dan efek imunosupresif pada 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Untuk mensintesis dexamethasone, 16 beta-metilprednisolon asetat adalah dehidrasi dengan turunan 9,11 dehidrogenase. Hal ini kemudian direaksikan dengan sumber hipobromit seperti dasar N-bromosuccinimide untuk membentuk 9-alfa-bromo 11 beta-hidrin derivatif yang kemudian cincin tertutup untuk epoksida. Reaksi pembukaan cincin dengan hidrogen fluorid dalam tetrahidrofuran memberikan dexamethasone. Waktu paruh kortisol dalam sirkulasi normalnya sekitar 60-90 menit. Waktu paruh akan meningkat apabila hidrokortison atau preparat farmasi kortisol diberikan dalam jumlah yang besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme dari obat dexamethasone. Jadi, metabolisme itu sendiri merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Pada metabolisme obat akan berlangsung proses pemecahan metabolik yang melalui sistem atau reaksi enzimatis. Proses metabolisme obat ini sangat penting karena dapat menentukan durasi serta intensitas khasiat farmakologis dari obat itu sendiri. Dexamethasone dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4. Dexamethasone dimetabolisme menjadi 6-hidroksi-dexamethasone dan metabolitnya akan mengalami pembelahan rantai samping di hati manusia, baik secara in vitro maupun in vivo, dengan CYP3A4 yang kemudian bertanggung jawab untuk pembentukan produk 6-hidroksilasi. CYP3A4 ini merupakan anggota enzim pengoksidasi sitokrom P450 yang bertanggung jawab atas metabolisme lebih dari 50% obat-obatan yang ada. CYP3A4 ini memiliki aktivitas tertinggi di hati dan usus manusia. Ada obat-obat yang dapat menjadi substrat, penginduksi, atau inhibitor untuk enzim CYP3A4 ini. Dexamethasone di sini merupakan salah satu contoh dari obat yang merupakan substrat dari CYP3A4, atau dapat dikatakan sebagai salah satu contoh obat yang dimetabolisme oleh enzim CYP3A4 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses eliminasi atau ekskresi dari dexamethasone. Dexamethasone sendiri merupakan kortikosteroid kuat yang khasiatnya adalah sebagai imunosupresan dan antiinflamasi yang berguna untuk mengatasi berbagai macam peradangan. Kortikosteroid kuat seperti dexamethasone bekerja dengan cara mempengaruhi sintesis protein. Kemudian, sebagian besarnya dalam waktu 72 jam dieskresi dalam urin. Sedangkan di feses dan empedu hampir tidak ada. Diperkirakan paling sedikit 70% kortisol yang dieskresi melalui metabolisme di herpar. Ekskresi sendiri dapat dikatakan sebagai proses pengeluaran obat atau metabolitnya dari dalam tubuh melalui ginjal yang dikeluarkan melalui air seni. Pada umumnya, efek obat tergantung pada konsentrasinya di target site, dan ini berhubungan erat dengan konsentrasi plasma. Turunnya kadar plasma obat dan lama efeknya tergantung pada kecepatan metabolisme dan ekskresi. Kedua faktor ini menentukan kecepatan eliminasi obat yang dinyatakan dengan pengertian plasma half-life atau waktu paruh. Pada dexamethasone sendiri, proses ekskresi sebagian besar melalui urin hingga 65%, dan sebagian kecilnya tadi melalui feses atau empedu. Waktu yang dibutuhkan obat untuk dikeluarkan oleh tubuh dari separuh kadar awal atau waktu paruh dexamethasone adalah sekitar 190 menit. Sekian penjelasan dari saya.